Sebejat apapun DPR RI, walaupun toh mereka ini para garong, para mafia bekerja sama dengan para koruptor, walaupun toh DPR RI bejat sebejat apapun, maka Presiden tak bisa membubarkan DPR. Jalan satu-satunya adalah revolusi. Seluruh rakyat Indonesia harus menolak, harus menuntut agar DPR RI dibubarkan. Karena di dalam sistem pemerintahan presidensial, maka seorang presiden tidak diberikan kuasa untuk membubarkan DPR. Oleh sebab itulah, kalau tidak semuanya rakyat Indonesia bergerak, ya minimal mayoritas rakyat Indonesia minimal di media-media sosial seperti di YouTube, di Facebook, di Twitter, di IG, di mana sajalah, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jika mayoritas rakyat Indonesia bergerak, mosi tidak percaya pada DPR RI, maka akan terjadi revolusi besar-besaran. Hanya dengan jalan revolusi inilah salah satu kelemahan di dalam sistem presidensial. Karena tidak sama dengan zaman Pak Presiden Soekarno. Jika pada zaman Presiden Soekarno, maka Insinyur Soekarno sebagai seorang presiden memberikan surat yang namanya surat keputusan, disebut sebagai Dekret Presiden. Dekret Presiden yang terkenal 5 Juli tahun 1959 bisa membubarkan Dewan Konstituante. Tetapi dalam sistem kita saat ini, presiden tidak diberikan kuasa untuk membubarkan DPR. Sekali lagi nih ya, presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini karena Indonesia mengatur sistem pemerintahan presidensial. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal ini berbunyi begini, perhatikan. Presiden tidak dapat membekukan dan itu berarti tertib. Kalau atau itu memilih, ya. Tertib itu urutan, kalau atau itu memilih. Sekali lagi, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini undang-undang kita. Nah, kalau bagaimana caranya kalau seandainya rakyat ini menghendaki DPR RI dibubarkan? Ya, jalan satu-satunya adalah revolusi. Revolusi karena sistem pemerintahan seperti ini, jika ingin membubarkan DPR RI, maka jalan satu-satunya adalah revolusi. Seperti revolusi Amerika, kemudian ada lagi revolusi Perancis, revolusi Rusia, revolusi Iran, revolusi kemerdekaan Indonesia, dan revolusi lain di dunia. Dan sebagai langkah awal nih, rakyat Indonesia bisa dimulai dengan gerakan mosi tidak percaya pada DPR RI. Salah satu caranya adalah buat tagar sebanyak-banyaknya, tagar di media sosial, yaitu bubarkan DPR RI, bubarkan DPR RI. Nah, kalau tagar ini semakin banyak menyebar di mana-mana, kalau memang nih lo ya, rakyat Indonesia merasa sudah muak, sudah jenuh dengan kelakuan para anggota DPR RI yang selama ini mengabaikan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi yang sudah diajukan pada tahun 2003 sampai sekarang itu selama 22 tahun. 22 tahun itu kalau seandainya bayi, anak itu ya sudah usia mau menikah. Nah, kalau perempuan ya udah menikah. Nah, ini RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi itu diajukan oleh pemerintah, dimasukkan ke legislasi, ya kan, ke DPR, dan sudah sering kali-kali ya masuk ke prolegnas. Prolegnas itu adalah program legislasi nasional DPR RI.
tetapi berkali-kali nggak pernah disentuh, nggak pernah dibahas, apalagi kok disahkan. Oleh sebab itulah, sekali lagi, jika rakyat menghendaki bahwa DPR RI ini dibubarkan, ya caranya awal gerakan adalah mosi tidak percaya pada DPR RI. Buat tagar dan seruan di mana-mana, bubarkan DPR RI. Nah, kalau rakyat Indonesia ini semuanya mau bergerak, ya tidak ada yang mustahil, nggak ada yang muhal, nggak ada impossible. Semuanya bisa berubah. Anggota DPR RI akan dibubarkan dan akan terbentuk lagi nanti dengan anggota-anggota baru. Tetapi dengan syarat mutlak, rakyat menghendaki bahwa undang-undang tentang RUU, ya, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu harus dibahas dan disahkan. Karena ini sebagai payung hukum yang bisa menguntungkan kepada rakyat Indonesia. Karena kalau misalnya nih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita, yaitu para anggota DPR RI, berani membahas dan mengesahkan RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi, maka insya Allah seluruh anggota Dewan itu nggak akan berani kerjasama dengan para mafia. Dan para mafia tidak akan berani mencampur adukan atau melibatkan para anggota DPR RI. Nah, selama ini kecurigaan rakyat sudah hampir terbukti. Kan saat ini kan zaman informasi yang sudah canggih. Hampir setiap rakyat memiliki handphone. Handphonenya bisa digunakan untuk melihat berita-berita. Sehingga masyarakat bisa menilai, ternyata banyak sekali oknum-oknum anggota DPR RI yang memang menjadi backup, ya, backingan para koruptor dan para mafia di mana-mana. Oleh sebab itulah, sekali lagi, wahai seluruh rakyat Indonesia, jika kita menghendaki nih adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaganya DPR RI sementara ini misalnya dibekukan atau dibubarkan, dan itu langkahnya satu-satunya adalah revolusi. Nah, namanya revolusi berarti seluruh rakyat harus bertindak, bergerak. Ya minimal mayoritas, walaupun tidak seluruhnya, tetapi yang kebanyakan gitu, kebanyakan rakyat Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia bergerak untuk berjuang, memperjuangkan nasib bangsanya sendiri. Nah, syukur alhamdulillah kalau revolusi ini dipimpin langsung oleh presiden. Ini lebih dahsyat. Kalau revolusi ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan kalau rakyat itu semakin menghendaki semakin banyak, insya Allah Bapak Presiden Prabowo Subianto akan siap untuk menjadi pemimpin revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi, sebarkan tagar, bubarkan DPR RI di mana-mana. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.